Assalamualaikum kaum rebahan, selamat datang di channel saya Office Online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Gadis itu harus menjadi milikku. Ini tidak mungkin. Fiona, seru Edgar tak percaya dengan apa yang dilihat. Dia menarik Aluna dengan sangat kencang, membuat Aluna merasakan sakit di tangannya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tolong lepaskan saya, seru Aluna kebingungan dengan sikap Edgar ini kepadanya. Lengannya yang begitu sakit ketika Edgar mencengkramnya kuat. Aluna kebingungan ketika melihat wajah lelaki yang merupakan lelaki nomor 1 di negeri ini. Ketika melihatnya dengan tatapan yang begitu menyedihkan, seolah mata itu menunjukkan kepedihan yang mendalam. Seperti seseorang yang baru melihat seseorang yang tidak pernah ia jumpai selama ini, dan dia sangat merindukannya. Fiona, kenapa kau meninggalkan aku sendirian? Aku sangat merindukanmu, sayang. Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau tidak. Tetapi, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Di tengah Aluna memberontak dan hendak melepaskan dirinya, Edgar malah memeluknya lebih kencang. Pak, tolong saya. Aluna berteriak kecil memanggil supervisornya. Dia kebingungan dan ketakutan di saat yang bersamaan. Supervisor bar yang melihat itu segera datang untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Aluna, ada apa ini? Supervisor itu masih sangat takut dan segan hanya untuk melepaskan Aluna dari genggaman Edgar Brown. Jika dia salah langkah, maka bisa jadi hidupnya akan dihancurkan begitu saja oleh Edgar, mengingat bagaimana Edgar memiliki temperamen yang sangat buruk. Pak, tolong saya. Tiba-tiba tuan ini menarik dan mendekap saya. Saya kebingungan. Keluh Aluna mengadu dan berusaha sekuat tenaga hendak meminta pertolongan dari atasannya itu. Lalu, demi menjaga profesionalitas, supervisor itu mencoba melepaskan Aluna dengan sangat halus dan hormat. Tuan Edgar, mohon maaf sekali. Bolehkah saya menanyakan, sebenarnya apa yang tengah terjadi? Sangat tidak baik jika orang-orang melihat Tuan berperilaku seperti ini, seru supervisor itu, menyadarkan Edgar jika sudah beberapa tamu memperhatikan mereka, di mana hal itu bisa saja mencoreng nama baik Edgar, karena melecehkan seorang gadis pekerja bar. Mata Edgar melebar ketika menyadari itu. Dia menatap kembali ke arah Aluna, yang sudah ketakutan dan merasa perih di tangannya. Geram Edgar memegangi kepalanya. Bagaimana tidak, setelah ia perhatikan lagi, Fiona dan Aluna ternyata memiliki perbedaan. Keduanya memang sangat mirip di bagian mata, akan tetapi bentuk wajah dan yang lain masih terlihat perbedaan yang jelas. Namun jika dilihat sekilas, memang keduanya akan sangat mirip. Aku pasti sudah gila, geram Edgar mengusir supervisor dan Aluna menggunakan lambaian tangan kasar, di mana Edgar segera mengambil botol champagne dan meneguknya dalam jumlah banyak. Ketika Aluna dan supervisor itu pergi, matanya masih menatap tajam ke arah Aluna. Ada beberapa hal mengerikan yang tengah bergejolak dalam hatinya, di mana dia merasa Aluna harus berada di sekitarnya dan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Kemiripan gadis itu dengan Fiona pasti adalah takdir. Gadis itu harus menjadi milikku dan dia harus hidup menjadi Fiona. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa menikah. Geram Edgar meneguk minuman itu sampai habis 1 botol penuh. Jantungnya masih berdegup sangat kencang, di mana dia merasa gadis yang tadi merupakan Fiona, dan fakta itu tak akan ia sangkal. Tring, tring, tring. Panggil telepon segera menghampiri asisten Edgar, di mana ketika Edgar sudah mabuk, dia segera menghubungi Dean. Dean, kosongkan bar malam ini, dan gadis yang bernama Aluna yang bekerja di bar ini, bawa dia ke kamarku. Perintah Edgar segera bangkit dengan wajah mabuknya. Lalu ia melangkah ke kamar hotel, yang memang menjadi langganannya setiap waktu. Siapa gadis itu? Dean yang menerima perintah itu tentu saja bingung, apalagi ketika Edgar hanya memberikannya perintah singkat, lalu mematikan panggilan. Ini sangat mengejutkan. Sejak kematian Nona Fiona beberapa tahun silam, Tuan Edgar sama sekali tidak menginginkan satu orang gadis pun. Siapa sebenarnya Aluna? Mengapa bisa menarik perhatian tuanku? Seru Dean, segera melakukan pekerjaannya. Sebagai asisten dari pengusaha nomor 1 di negeri ini, tentu saja
dia harus serba bisa dan fleksibel dengan segala perintah sang atasan. Hanya dalam waktu singkat, ia bisa mendapatkan semua informasi mengenai Aluna dan kehidupan pribadinya. Juga mengenai bagaimana Aluna bisa bekerja di bar itu. Dia segera menghubungi anak buahnya untuk mengosongkan bar dan menculik Aluna, menuju kamar hotel sesuai dengan perintah tuannya. Di saat yang bersamaan, Aluna tengah menangis terseduh-seduh. Di belakang pantry bar, dia tengah mencoba menghubungi Devan dan menimbang-nimbang apakah dia harus menceritakan semua ini. Aluna masih saja lupa jika segalanya sudah tidak sama lagi, jika Devan telah berkhianat. Aluna begitu kebingungan, sehingga Aluna tak lagi mampu mengerti apa yang harus ia lakukan sekarang. Menyedihkan sekali, setelah aku dilecehkan seperti tadi, tak ada yang bisa aku lakukan. Apakah ini kekuatan seseorang yang berkuasa? Apakah orang miskin seperti aku sama sekali tidak memiliki harga diri? Menyedihkan. Geram Aluna menangis tak bisa menahan air matanya. Ketika tangannya hendak menghubungi Devan, matanya melebar, dan hatinya seolah tertusuk panah yang begitu tajam. Air matanya semakin deras dan tangannya bergetar hebat. Dia merasa dunia menjadi sangat gelap dan kosong. Sungguh menyedihkan. Aku bahkan lupa jika Devan telah mengkhianatiku. Aku sudah benar-benar sendirian, berjuang sendirian. Aku hanya memiliki ayah sekarang, ucapnya dengan pilu, sembari menundukkan wajahnya menangis. Aluna. Supervisor yang tadi menolong Aluna memanggil Aluna di arah pantry. Aluna segera menyimpan ponselnya dan menghapus air matanya menggunakan tangan. Dia segera berdiri dan tersenyum lagi, seolah tak terjadi apapun. Menyedihkan memang, tetapi begitulah gadis itu bertahan hidup demi uang. Aluna, sebaiknya kau pulang saja. Bar ini telah dikosongkan untuk acara yang penting. Sebaiknya kau pulang dari arah belakang saja agar tidak mengganggu orang yang memiliki acara. Seru supervisor itu berubah menjadi sangat baik. Aluna kebingungan, namun ia segera menundukkan wajahnya. Apalagi ketika supervisor itu memberikan gaji Aluna secara penuh malam ini, padahal Aluna sama sekali tidak melakukan pekerjaan yang berat. Pak, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Aku tidak bekerja secara maksimal malam ini. Apakah gaji ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Aluna menggenggam amplop itu dengan tangan bergetar dan wajah yang cemas. Namun, supervisor itu segera menepuk bahu Aluna, lalu tersenyum, semakin mencurigakan. Tidak apa-apa, kau berhak dengan gajimu itu. Sebaiknya kau pulang saja, agar nanti pulangnya tidak terlalu malam. Seru supervisor itu lagi, membuat Aluna sudah tidak bisa menawan apapun lagi. Aluna segera menganggukkan kepalanya, dengan berbagai pertanyaan yang tak mampu ia tanyakan secara langsung. Kenapa dia berubah menjadi sangat baik padaku? Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Aluna bertanya-tanya dalam dirinya. Mengapa atasannya itu tiba-tiba saja baik? Namun Aluna benar-benar sudah tidak bisa berpikiran aneh-aneh lagi, di mana dia juga membutuhkan banyak uang saat ini. Ketika Aluna sudah keluar dari ruangan pantry bar, saya sudah melakukan sesuai dengan perintah Anda, Tuan. Gadis itu akan keluar dari pintu belakang. Seru supervisor itu, di mana ternyata sudah diperintahkan oleh orang dari Dean, agar Aluna bisa diculik dengan cepat menuju kamar hotel Edgar Brown. Menculik Aluna. Cetak! Aluna membuka pintu belakang. Dia melihat lorong itu sangat sepi. Ada rasa takut di hatinya, entah mengapa, dia merasa semuanya terlalu tiba-tiba. Namun tak ada waktu untuk memikirkan segala hal yang tidak penting. Dia harus memikirkan cara yang lain untuk mendapatkan uang. Kenapa lorongnya sepi sekali? Keluh Aluna merasa lorong itu terlalu sepi. Tak, 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 langkah kakinya menggema di seluruh lorong, membuat suasana kian menakutkan. Dan benar saja dugaan Aluna. Hanya beberapa saat ia melangkah, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang membekapnya. Aluna berteriak kecil, namun bekapan di mulutnya membuat suaranya kian pelan. Siapa mereka ini? Apa yang terjadi? Ini tidak boleh, tidak boleh. Aku tidak boleh diculik. Aku harus mencari uang. Tidak boleh. Aluna berteriak dalam dirinya. Dia merasa tidak boleh mendapatkan masalah lebih, apalagi diculik. Yang harus ia lakukan sekarang, mencari uang. Tak terasa Aluna dibawa oleh mereka ke sebuah ruangan hotel yang sangat mewah.
Tuan, kami sudah membawa dia, seru bawahan Edgar yang memang memiliki misi untuk menculik Aluna. Bagus, kalian pergilah, seru Edgar dengan wajah yang memang memerah karena mabuk. Kepalanya sedikit pusing dan tak bisa berpikir dengan jernih. Baik tuan, seru para bawahannya, segera pergi berlalu. Sedangkan Aluna direbahkan di ranjang yang luas, matanya sudah samar-samar, melihat keadaan. Kepala pusing, dan pandangannya mulai gelap. Nampaknya ada obat perangsang di dalam sapu tangan yang tadi digunakan anak buah Edgar untuk membekap Aluna. Ah, kepala, kenapa panas sekali? Lepaskan aku mohon. Aluna menangis, namun ia tidak bisa melepaskan dirinya dari rasa panas. Juga dia tidak bisa bergerak terlalu bebas, dikarenakan rasa pening, pusing, yang melanda dirinya. Edgar yang melihat gadis yang begitu mirip dengan Fiona itu naik ke atas ranjang. Dia naik ke atas tubuh Aluna yang tengah menggeliat kepanasan. Tangannya bertumpu di atas ranjang, agar tubuhnya tidak membebani Aluna. Kenapa? Bisa mirip sekali. Aku tidak bisa mengendalikan diriku jika seperti ini terus. Bisik Edgar benar-benar gila. Dia belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Dia belum pernah melakukan hal ekstrim hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Edgar tak bisa lagi menahan dirinya. Kerinduannya terhadap Fiona membuatnya gila dan tak bisa menunggu lebih lama untuk memuaskan hasrat yang tak pernah tersalurkan lagi. Sayang, aku sangat merindukanmu, bisik Edgar, mulai mengecup bibir Aluna yang sedang mencoba sekuat tenaga untuk sadar kembali. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Merasakan ada ciuman yang menyentuhnya, mata Aluna segera melebar dan terkejut sekali. Lepaskan aku, teriak Aluna dengan lemah, sembari memukul-mukul baju Edgar. Karena rasa syok dan rasa takut, Aluna serasa mendapatkan kesadarannya kembali. Edgar menyerengai tajam. Ketika mendapati perlakuan itu, dia duduk lalu menarik tangan Aluna agar ikut duduk dalam pelukannya. Fiona, aku tidak tahu jika kau bisa menolakku seperti ini. Tetapi tidak apa, aku sudah sangat senang bisa melihatmu kembali. Bisik Edgar meraih dagu Aluna yang sudah menangis dengan hebat. Dia tak bisa melepaskan cengkeraman lelaki yang ternyata adalah lelaki yang sama, yang telah melecehkannya di bar. Ternyata itu kau. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa salahku? Lepaskan aku. Aluna menangis dengan hebat. Dia merasa dunia ini sungguh tidak adil. Bagaimana mungkin ada lelaki semengerikan Edgar, bahkan menculiknya dan merendahkan harga dirinya untuk yang kedua kalinya. Melihat penolakan itu, bahkan memukul dirinya, Edgar meraih tangan Aluna dan mencengkeramnya kuat sekali. Kenapa kalian jahat? Fiona, kenapa kau jadi seperti ini? Jangan melukai aku. Aku benar-benar merindukanmu, seru Edgar menghentikan Aluna dari pemberontakannya. Aku bukan Fiona. Aku Aluna, jadi tolong lepaskan aku. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku masih harus mencari cara mendapatkan uang tambahan. Aku masih... Belum sempat Aluna menyelesaikan ucapannya, sembari meneteskan air mata dengan hebat. Edgar yang tengah mabuk segera melahap bibir Aluna agar terdiam. Berisik, kau bukan Aluna, kau itu Fiona. Geram Edgar tidak mau jika gadis yang mirip dengan calon istrinya itu mengatakan fakta jika dirinya memang bukan Fiona. Kenapa seperti ini? Kenapa jalan hidupku selalu menyedihkan seperti ini? Aku benar-benar tak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Dilecehkan dan tak bisa melepaskan diri. Kenapa orang susah dan miskin sepertiku selalu saja mendapatkan ketidakadilan? Kenapa? Teriak Aluna merasa dunia ini sungguh tidak adil. Sedangkan saat itu, Edgar yang sudah kehilangan kendali atas dirinya mendekap Aluna dengan sangat kencang, membuat Aluna tidak bisa bergerak, dan mulai memberikan tanda kepemilikan di leher gadis malang itu. Berapa kali pun Aluna memohon untuk dilepaskan, Edgar seolah tak mendengarnya, dan malah fokus untuk memasak hasratnya. Karena ketika melihat Aluna yang begitu mirip dengan Fiona, gairah dan gejolak dalam dirinya kembali hidup dan bangkit. Hentikan! Keluh Aluna mencoba menghentikan Edgar dari aksinya yang sudah hendak melepaskan pakaiannya, namun hanya diam, dan sikap membisu yang diperlihatkan oleh Edgar. Lelaki mengerikan itu sungguh tak menghiraukan rasa sakit hati dan penolakan Aluna. Aneh sekali, kenapa tubuhku panas sekali? Kenapa aku merasa nyaman ketika lelaki bejat ini menyentuh diriku? Apa yang terjadi padaku? Sangat memalukan dan menjijikkan, seru Aluna dalam batinnya. Dia merasa telah gagal menjaga dirinya
dan malah nyaman ketika lelaki ini menyentuh dirinya. "Oh, sayang, kau cantik sekali. Kau benar-benar satu-satunya wanita yang bisa membuat aku seperti ini. Kau memang khusus hanya untukku," bisik Edgar, mulai melepaskan pakaiannya. Dia melepaskan ikat pinggangnya sembari menatap tubuh Aluna yang polos tanpa sehelai benang pun. Rasanya Edgar semakin menggebu dan tidak bisa menahan diri lagi. Hah? Napasnya terasa panas apalagi ketika ia melihat banyak sekali tanda biru di tubuh Aluna yang ia tinggalkan tadi. "Sayang, lihatlah aku. Apakah kau tahu bagaimana menderitanya aku ketika kehilangan dirimu? Hatiku rasanya mati, dan aku tidak bisa jatuh cinta lagi. Sayang, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu," bisik Edgar dengan rasa sakit karena merindu. Dia mencium tangan Aluna yang ia raih, tangan yang ia anggap sebagai tangan Fiona. Aluna yang mendengar itu, yang tadinya mengalihkan pandangannya sekarang mengarahkan pandangannya ke arah Edgar. "Aku bukan Fiona, aku Aluna. Aku sudah mengatakannya padamu, Tuan. Kenapa Tuan tidak mendengarku? Kenapa tidak ada yang mendengarkan aku? Semuanya menghiraukan aku. Tidak ada yang dengar. Kenapa semuanya begitu kejam? Kenapa kalian selalu melecehkan aku? Para pelanggan di tempatku bekerja juga seperti itu. Apakah karena aku miskin dan tidak memiliki apapun, kalian bisa sesuka hati? Apakah aku bukan manusia? Padahal aku juga memiliki perasaan. Lelaki itu juga meninggalkan aku. Kenapa mengkhianati aku? Kenapa seperti ini?" teriak Aluna, malah menumpahkan semua rasa sakit dan deritanya yang tidak pernah ia katakan pada orang lain. Selama ini ketika ia merasa dilecehkan dan diperlakukan semena-mena, Aluna hanya terdiam dan menahannya. Aluna sadar siapa dirinya, bagaimana dia tidak boleh terlibat oleh masalah apapun. Karena keadaan keluarganya yang sangat susah, dia harus terus diam dan mengalah. Tetapi entah mengapa, malam ini dia meneriaki Edgar, yang notabene-nya adalah pengusaha paling kaya di negeri ini. Bersambung.